Terima kasih Bapak dan Ibu, Bu Vivi, Pak Kido, Pak Reki, dan semua Bapak dan Ibu yang telah berkenan mengundang kami dalam event pagi hari ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin berbagi satu topik yang sangat menarik, yaitu how to survive and adaptive in the new normal era. Ya. Kami akan membawakan hasil riset dari InVenture tentang apa saja perubahan yang sedang terjadi dan bagaimana kita merespon perubahan-perubahan itu. Baik, saya mohon izin untuk menyampaikan dengan beberapa slide berikut ini. Saya coba untuk 30 menit, kalau nanti kurang bisa kita diskusikan. Ada 4 perubahan yang sangat mendasar yang terjadi setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Ya. Yang pertama adalah munculnya apa yang disebut dengan stay home lifestyle. Jadi sekarang ini kita lebih banyak di rumah, kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, kita melakukan interaksi sosial dari rumah, karena kalau di luar rumah itu sangat rawan terjadi penularan COVID-19. Ya. Tantangan buat kita adalah bagaimana meskipun kita di rumah, kita tetap bisa bekerja, tetap bisa belajar, tetap bisa berinteraksi secara aman, sehat, dan produktif. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan yang mendasar itu adalah semua orang itu sekarang kebutuhannya turun. Ya. Pemenuhan kebutuhannya turun dari piramid yang paling tinggi, yaitu pemenuhan ekspresi, self-esteem, dan seterusnya, itu turun kepada kebutuhan dasar, yaitu pangan, kesehatan, dan keamanan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena kita mau tetap bisa bekerja, bisa belajar, bisa berinteraksi, nggak ada pilihan buat kita. Kita harus go virtual. Melakukan itu semua dengan virtual. Karena kalau kita lakukan dengan cara-cara yang sebelum kenormalan baru, ketemu langsung dan sebagainya, itu rawan terjadi penularan COVID. Ya. Tantangannya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi virtual itu, membangun kemampuan digital kita, kemampuan virtual kita, supaya kita bisa melakukan semua interaksi itu dengan baik. Ya. Dan yang keempat, perubahan yang sangat mendasar, sekarang ini muncul apa yang disebut dengan empathic society. Jadi masyarakat itu tumbuh empatinya karena di sekitarnya itu banyak sekali orang yang susah. Ya. Hampir semua orang susah sekarang, baik yang di level bawah, level tengah, level atas juga begitu. Ya. Dan sekarang ini orang itu mengalami tekanan kejiwaan yang luar biasa karena masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah sosial, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita merespon 4 perubahan yang sangat mendasar ini? Kalau kita sebagai pengusaha, ya, sebagai wirausaha atau calon-calon wirausaha, ada 3 hal yang harus kita bangun. Ya. Yang pertama, kita harus membangun perilaku apa yang disebut dengan hyper awareness. Jadi punya kesadaran yang tinggi. Jadi dengan cepat bisa mengidentifikasi perubahan apa yang terjadi di lingkungan internal dan eksternalnya, dan dari situ melakukan analisa untuk mengambil keputusan. Ya. Yang kedua adalah informed decision making. Jadi kalau ngambil keputusan itu selalu berdasarkan data dan informasi. Jangan di luar itu. Ya. Dan yang ketiga adalah apa yang disebut dengan fast execution. Mengeksekusi dengan cepat. Ya. Sekarang ini pengusaha kalau kelamaan mikir, nunggu, nggak cepat-cepat melakukan langkah-langkah aksi. Katakanlah kalau usahanya sekarang lagi turun, katakanlah usaha fashion kantoran lagi turun, nggak ada yang beli, jangan lama nunggu di sana. Harus cepat pindah ke usaha fashion lain yang sekarang lagi booming. Misalnya usaha fashion rumahan, fashion yang menghasilkan daster, yang menghasilkan apa namanya pakaian tidur dan lain-lain. Harus cepat. Kalau nggak cepat, peluang-peluang yang ada itu akan diambil oleh usaha lain. Ya. Dan yang tadi harus balik lagi, harus punya hyper awareness sehingga tahu mana usaha-usaha
yang lagi naik daun nih, ya. Misalnya fashion untuk rumahan naik daun, usaha penyedia catering untuk rumahan sedang naik daun, ya, dan lain-lain. Kita juga bisa dengan cepat mengenali mana usaha-usaha yang lagi nyungsep, ya. Misalnya usaha di bidang perhotelan itu nyungsep sekarang, usaha di bidang airline nyungsep juga, ya, karena orang takut bepergian kan. Usaha apa namanya yang banyak kerumunan itu nyungsep juga. Jadi kita harus benar-benar tajam penciumannya sehingga bisa melakukan respon yang tepat di era COVID-19 ini. Bahkan ada usaha-usahawan justru di era COVID-19 ini usahanya naik karena dia tahu mana bidang-bidang usaha yang lagi naik dan dia fokus ke sana. Itu. Nah, untuk bisa sampai ke sana, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetahui 30 perubahan perilaku konsumen kita yang terjadi sekarang. Ya, mari kita lihat sama-sama. Saya langsung cepat aja. Pertama yang terkait dengan stay at home lifestyle. Ya, apa saja yang berubah? Sekarang ini usaha-usaha yang mengandalkan kerumunan, mengandalkan kontak langsung, itu semua tiarap. Ya. Nggak ada yang mau menggunakan produk dan jasa tersebut. Justru usaha-usaha yang naik adalah usaha-usaha yang menopang stay at home ekonomi. Misalnya penyedia makanan di rumah, yang tadi saya sebut. Penyedia bahan pangan secara online, itu lagi naik daun. Ya. Penyedia minuman jamu yang bisa dibawa ke rumah, itu lagi naik daun. Ya. Jadi kita harus cepat pindah dari usaha-usaha yang lagi nyungsep, pindah ke usaha-usaha yang lagi naik. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini konsumen itu melakukan online shopping, itu terjadi apa yang disebut dengan widening. Ya, kalau dulu orang melakukan online shopping itu untuk beli traveling, fashion, barang-barang elektronik, sekarang itu pindah kepada untuk membeli kebutuhan pangan harian. Ya. Jadi pindah kepada kebutuhan dasar dari wants ke need. Ya. Dan sekarang frekuensinya juga nambah. Kalau dulu mungkin seminggu sekali beli online, sekarang hampir setiap hari orang beli online. Ya. Apalagi untuk beli makanan dan seterusnya. Yang kedua, kita beli food delivery itu, kalau dulu indulgence itu adalah produk-produk makanan yang untuk kesenangan, misalnya boba tea, ya, kemudian kopi kenangan dan lain-lain. Ya. Kalau sekarang orang masuk kepada utility, kebutuhan harian untuk makan, untuk minum dan seterusnya. Sekarang terjadi apa yang disebut dengan cooking revolution. Ya. Orang banyak di rumah, ibu-ibu sama remaja putri ada di rumah, banyak waktunya, akhirnya mereka mencoba untuk buat minuman, buat makanan, ya, yang sebelumnya nggak bisa masak, yang sebelumnya udah bisa masak, meningkat kualitas masakannya dan seterusnya. Yang kelima, frozen food sekarang lagi naik daun, karena ada orang-orang yang takut makan dari provider di luar rumahnya. Dia pengen masak gitu, tapi dia malas masak yang terlalu ribet. Akhirnya mereka beli bahan makanan frozen food yang gampang cepat diolah. Yang keenam, sekarang ini semua outlet penjualan itu menggunakan channel yang sangat banyak. Kalau dulu ada penjualan langsung, ada lewat websitenya, mereka taruh juga di Tokopedia, di Bukalapak dan sebagainya. Sekarang mereka tambah lagi, mereka punya WhatsApp group untuk mengcover orang-orang yang tinggal di sekitar toko tersebut. Punya Instagram, punya Facebook, ya. Bukan hanya Alfamart atau Indomart, tapi toko-toko lain yang seperti itu pun juga sekarang punya yang namanya multi-channel. Sekarang ini karena kebutuhan kita terkait dengan internet itu menjadi kebutuhan harian, berulang terus. Kalau dulu cukup 1 bulan mungkin 10 giga cukup. Sekarang puluhan giga karena kita menggunakan kota untuk belajar, untuk bekerja, untuk interaksi dan sebagainya. Jadi banyak provider yang menawarkan subscription berlangganan
dan itu jauh lebih efisien. Dan trennya orang akan menuju ke arah berlangganan. Nah, yang ke-8 adalah TV balik lagi sekarang. Kalau dulu TV hampir ditinggalin orang, sekarang TV balik. Kenapa? Karena orang banyak ada di rumah, orang punya banyak waktu untuk nonton film. Kalau sebelumnya nontonnya di gadget atau di laptop, itu kan nggak terlalu nyaman buat mata, ya. Nggak ada yang bisa menyaingi kenyamanan nonton TV. Ya. Oleh karena itu, sekarang itu orang balik lagi banyak nonton TV, nonton film, nonton berita, dan seterusnya. Ya. Yang ke-9, ada tren bahwa orang-orang kalau bisa di rumah ngerjain untuk perawatan dirinya, dia nggak akan ke salon, nggak akan kemana-mana. Dia lakukan maskeran dari rumah, pedicure, manicure, potong rambut, dan sebagainya. Ya. Ini juga supaya hidupnya lebih efisien, kan? Yang ke-10 adalah bahwa di rumah-rumah, itu sekarang muncul kebutuhan untuk punya apa yang disebut dengan Zoomable Workplace Home. Satu tempat di mana kita setting peralatan laptop kita di sana dengan kamera, kapan aja kita mau nge-zoom, bisa cepat langsung. Mau nge-zoom buat kerja, buat belajar, buat berinteraksi sosial, dan lain-lain. Nah, yang paling penting itu adalah sekarang orang merasakan bisa menjaga keseimbangan antara work, life, dan play. Ya. Jadi bekerja, mengelola kehidupan keluarga, dan bermain untuk menyegarkan diri. Ya. Itu sesuatu yang sulit untuk kita lakukan pada waktu era sebelum adanya COVID ini. Negatif yang kedua adalah kebutuhan turun ke piramid yang paling bawah. Ya. Perilaku apa yang berubah sekarang adalah zaman self-distancing. Di mana-mana semua orang menjaga jarak. Ya, itu satu. Yang kedua, kontak free. Orang melakukan semua aktivitas sebisa mungkin kontak free. Bekerja kontak free, belajar kontak free, berinteraksi sosial kontak free. Ya. Kita nerima barang di depan rumah, kalau dulu kan ketemu langsung sama yang nganternya kan, kalau sekarang enggak, Pak taruh aja di depan, nanti saya ambil, ya supaya kita kontak free. Yang ke-14, munculnya apa yang disebut dengan low trust society. Sekarang ini tingkat kepercayaan kita kepada orang lain sangat rendah. Kita kalau ketemu orang baru sangat hati-hati sekali, ya. Di dalam kepala kita itu ada satu keyakinan ini bisa jadi OTG nih, orang tanpa gejala, ya. Jadi kita sangat hati-hati sekali, sangat jaga jarak sekali. Itu yang membuat trust antar kita itu sekarang turun, ya, karena adanya COVID ini. Saya cepat aja. Yang ke-15, sekarang itu customer selalu berada dalam kondisi yang penuh ketakutan. Ya. Ketakutan karena apa? Ketakutan, ya. Kalau yang bekerja itu ketakutan akan di-PHK. Ketakutan akan dipotong gajinya, ketakutan kalau dirumahkan, dan seterusnya. Kalau yang punya usaha, ketakutannya adalah gimana nih usahanya nggak ada pembeli, takut usahanya bangkrut, takut kalau bangkrut nggak bisa bangkit lagi. Itu ketakutan yang luar biasa. Ya. Kalau di luar itu adalah ketakutan akan kesehatan, takut tertular COVID, takut nggak bisa sembuh, takut mati, dan seterusnya. Jadi tingkat kecemasan semua orang sekarang ini sangat tinggi. Ya. Yang ke-16, sekarang ini jamu menjadi the new espresso. Ya. Diyakini ternyata jamu itu salah satu produk yang bisa memperkuat imunitas tubuh kita, ya, dengan harga yang sangat terjangkau. Makanya di era COVID-19 ini jamu itu sangat laku, dicari orang. Stoknya habis di berbagai outlet, ya. Karena orang sadar, ini salah satu untuk membuat kita punya imunitas yang tinggi. Ya. Sekarang orang yang usaha di bidang jamu itu beruntung yang luar biasa. Ya. Yang ke-17, orang semakin yakin bahwa memang kita harus makan makanan yang halal dan thayyiban. Halal itu maksudnya dapetinnya dengan cara yang benar. Thayyiban itu adalah baik buat tubuh kita. Ya. Ini terutama untuk kalangan Muslim, ya. Yang ke-18,
orang sekarang konsumen banyak menggunakan apa yang disebut dengan pay later solution. Jadi misalnya kita kalau mau beli kuota, kita beli sekarang, tapi bayarnya mungkin 1-2 bulan lagi. Ya, itu banyak provider yang sudah menyediakan itu, karena provider tahu kita semua ini cash flow-nya lagi jatuh sekarang. Ya. Dan ini bisa dimanfaatkan buat kita supaya bisa efisien kita punya usaha untuk saat ini. Nah, yang ke-19, munculnya apa yang disebut dengan traveling untuk futures. Ya. 5 bulan ada di rumah, itu tersiksa buat orang yang nggak biasa. Ya. Jadi pengen rekreasi, pengen berwisata, dan seterusnya. Tapi ingat, wisata yang bisa kita lakukan sekarang adalah wisata yang protokol kesehatannya kuat. Bukan lagi wisata yang beramai-ramai. Sekarang trennya adalah wisata solo, paling gede adalah wisata keluarga, protokol kesehatannya ketat, dan sebisa mungkin tidak menggunakan transportasi umum. Itu tren ke depan. Nah, perubahan mendasar yang ketiga adalah go virtual. Perilaku apa yang berubah? Pertama, kita semua ini, terutama yang generasi muda, itu sekarang melakukan interaksinya virtual, menikmati musik virtual, menikmati konser virtual. Jadi virtual experience itu adalah sesuatu yang sekarang mendominasi di semua konsumen yang ada, ya, terutama generasi muda. Yang ke-21 adalah melakukan aktivitas sosial secara virtual. Bisa arisan virtual, reuni virtual, halal bihalal virtual, dan lain-lain. Yang ke-20, perubahan pola kerja. Ya. Ada work from home, ya. Ada juga flexible working hours. Kalau orang sebelumnya kerja jam 9 sampai jam 5, ya, setiap hari, Senin sampai Sabtu atau Jumat, sekarang orang karena harus gantian ya masuk kantornya, kerja 2 hari di kantor, 2 hari di rumah. Ya. Kurang lebih trennya seperti itu. Dan orang sekarang bisa kerja di mana aja, di kantor bisa, di rumah bisa, di mana-mana, ya, tidak terhalang oleh tempat dan waktu. Yang ke-23, lahirnya Zoom generation. Jadi anak-anak kita ini harus kita bekali supaya mereka bisa menggunakan tools-tools virtual untuk berinteraksi. Karena mereka itu terus terang keinginannya untuk berinteraksi sangat gede sekali. Tapi orang tua harus ngingetin, nggak boleh berinteraksi langsung. Gunakan teknologi yang ada. Ini peran orang tua untuk memperkenalkan teknologi virtual kepada anak-anak. Yang keempat, 24, cloud lifestyle. Ya. Jadi sekarang ini di cloud itu banyak sekali platform, banyak sekali software, banyak sekali infrastruktur yang bisa kita pakai untuk membuat hidup kita itu lebih produktif, lebih efektif, lebih efisien, tapi tetap aman dan sehat. Nah, manfaatkan itu. Itu trennya sekarang sedang terjadi di konsumen-konsumen, terutama generasi muda. Ya. Yang ke-25, telemedicine. Ya. Kalau sakit kita biasa-biasa aja, sampai ke sakit yang sedang, nggak perlu datang ke rumah sakit. Sekarang kecenderungannya orang nelpon Halodoc atau aplikasi sejenis, konsultasi secara virtual. Nanti dikasih diagnosa virtual, dikasih rekomendasi virtual, dan kita bisa menyelesaikan penyakit kita. Tapi kalau berat ya terpaksa harus ke rumah sakit. Tapi telemedicine ini, itu ke depan akan menjadi bisnis yang luar biasa. Ya. Yang ke-26, online dan homeschooling. Ya. Nggak terelakkan anak-anak kita harus mulai dibiasakan untuk online learning, untuk homeschooling. Online learning itu menggunakan tools online, ya, bisa Zoom, Cisco, WhatsApp, ya, dan lain-lain. Ya. Dan peran orang tua sangat penting, ya, untuk membuat homeschooling itu berjalan dengan lancar. Jadi anak itu nanti akan belajar dari orang tuanya, kakaknya, ya, orang-orang yang ada di sekitar rumahnya. Ya, itu yang tren ke depan. Ya. Nah, di daerah-daerah yang masih kategori merah tidak terhindarkan, ya kita harus melakukan ibadah secara virtual. Ya. Kecuali daerah-daerah yang sudah hijau. Sekarang orang melakukan pengajian nggak lagi kumpul di rumah, tapi secara virtual.
melakukan kebaktian secara virtual, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, perubahan yang terakhir adalah empathic society. Munculnya masyarakat yang sangat empati terhadap berbagai kesusahan orang lain, solidaritas tinggi, makanya sekarang banyak gerakan-gerakan untuk memberikan donasi. Kalau punya kelebihan uang, kasih uang, kelebihan barang, kasih barang, kelebihan informasi, kasih informasi. Itu trennya sekarang. Ya. Dan yang ke-29 adalah orang tua sekarang harus menerapkan apa yang disebut dengan positive parenting. Nggak bisa lagi anak dilepas begitu aja, nanti dia belajar dari lingkungannya. Sekarang orang tua harus benar-benar memilih mana yang baik buat anak, mana yang enggak. Anak-anak harus dikasih tahu. Ya. Dan orang tua harus memantau, ya, karena anak-anak ini sangat susah untuk secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dan yang terakhir sekarang adalah masyarakat itu menjadi lebih religius, ya, lebih ingat kepada Tuhan. Mereka tahu kapan aja mereka bisa dipanggil, kapan aja bisa kena COVID, ya. Jadi ya mereka tahu bahwa mereka harus menyiapkan diri ke sana, ya. Baik itu yang level bawah, level tengah, level atas, sama aja semua sekarang. Mereka lebih ingat Tuhan, lebih seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu, itulah kurang lebih 30 perubahan perilaku yang ada di sekitar kita. Dan penting sekali kita ketahui sebagai wirausahawan. Dan kalau kita memang mau membangun usaha-usaha di era COVID ini, pastikan selaras dengan perubahan perilaku yang ada di konsumen kita. Kurang lebih itu sementara, Bu Vivi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. Videonya tidak muncul ya, Pak ya, Pak Andi. Video apa? Videonya, oh ya udah nyala. Oke. Ya, tadi nggak muncul. Ya tadi nggak muncul. Oh ya, maaf. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak Pak Andi, presentasi yang sangat bermanfaat tentunya bagi kami semua, termasuk saya belum pernah mendengar pemaparan tentang new normal era yang sangat komplit sampai detail sekali gitu. Semoga adik-adik mahasiswa apalagi yang sedang mengikuti kelas internship ya, PP ya, dapat mengambil banyak sekali manfaat, dapat mengambil banyak sekali teori-teori dan hal-hal yang baru dari Pak Andi. Amin. Ini jarang-jarang nih, ini langsung dari